Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salam, hayya 'alas salam, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala habibil mustafa wa ala alihi wa ashabihi al-ula alladhina nadu al-haqiqiyata fi dunya wal ukhra. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu amma ba'dah. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sekalian jemaah rahimakumullah, awal tahun 2021 seperti tiada henti kita diperlihatkan oleh Allah berbagai macam bencana, berbagai macam musibah, sehingga membuat banyak di antara kita resah, hatinya gundah gulana. Cobaan pandemi belum berakhir, datang dengan jatuhnya pesawat. Kemudian baru tadi malam Mamuju ditimpa dengan bencana gempa yang luar biasa. Semua ini menjadi ayat, menjadi pengingat bagi kita bahwa sejatinya hidup ini adalah berisi berbagai ujian dan cobaan. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji di antara kita ini siapakah yang paling baik amalnya. Sejatinya saat kita melihat dalam salah satu rujukan hadis Rasulullah SAW mengatakan, ajaban li amril mu'mini inna amrahu kullahu khair wa laysa dzaka li ahadin illa lil mu'min. In asabathu sarra'u syakara fa kana khairan lahu wa in asabathu dharra fa sabara fa kana khairan lahu. Bahwa menurut hadis ini sifat seorang mukmin itu memiliki dua hal penting sifat, yaitu sifat syukur dan sifat sabar. Rasulullah dalam hadis ini memulai dengan kata ajaban, mengagumkan sekali, li amril mu'mini, atas urusannya orang-orang yang beriman, in amrahu kullahu khair, bahwa apapun yang menimpa dia, apapun masalahnya, apapun urusannya, kalau itu menimpa seorang mukmin maka itu menjadi sebuah kebaikan. Wa laisa dzaka li ahadin illa lil mu'mini.
Hal ini tidak akan ditemukan kepada siapapun kecuali kepada orang yang beriman. Bagaimana sifat itu? In asabathu sarra'u syakara fakana khairun lahu. Kalau orang mukmin ditimpa kebaikan, mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan kenikmatan, kemudian dia bersyukur, fakana khairun lahu, hal ini menjadi kebaikan bagi mukmin tersebut. Wa in asabathu syarra'u wa in asabathu darra'u, dan kalau orang mukmin tertimpa musibah, tertimpa kesakitan, fasabara, kemudian dia bersabar dengan semua itu, fakana khairun lahu, sejatinya bersabar itu menjadi kebaikan bagi orang mukmin. Syukur dan sabar bagi seorang mukmin ibarat dua sayap. Sayap kanannya adalah syukur, sayap kirinya adalah sabar. Kalau dia ingin mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah, maka dua sifat ini tidak boleh kita lepaskan. Kenapa syukur menjadi sifat utama? Karena kalau kita merujuk kepada Al-Quran, semua nabi memiliki sifat syukur. Nabi Nuh misalkan disebutkan dalam Al-Quran, dzurriyyatan man hamalna ma'a Nuh innahu kana 'abdan syakura. Dengan sangat jelas Allah mengatakan innahu kana 'abdan syakura. Nabi Ibrahim, Allah menyebutkan dalam An-Nahl ayat 121 tentang bagaimana Ibrahim bersyukur. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal musyrikin syakiran li an'amih. Di ayat 121 Allah menggambarkan sifat Ibrahim sebagai syakirun li an'amih, ijtabahu wa hadahu ila siratim mustaqim. Dia sekali-kali bukan orang yang musyrik, orang yang mempersekutukan Allah. Syakiran li an'amih, yang mensyukuri nikmat-nikmatnya Allah. Ijtabahu wa hadahu ila siratim mustaqim. Allah telah memilihnya dan menunjukinya kepada jalan yang lurus. Syukur sebagai sifat yang dimiliki Nabi Ibrahim menjadi wasilah jalan baginya untuk mendapatkan petunjuk hidayah dari Allah Subhanahu wa taala menuju siratal mustaqim. Nabi Daud di dalam surat Saba 13, Allah taala berfirman, "I'malu ala Daud syukra wa qalilun min ibadiy syakur." Dengan sangat jelas Allah menyebutkan dengan kata syukran, "I'malu ala Daud syukra wa qalilun min ibadiy syakur." Maka sifat syukur menjadi sesuatu yang layak menjadi sifat orang mukmin, karena memang sifat syukur ini dimiliki oleh para nabi yang tentu mereka adalah makhluk terbaik. Maka kita sebagai mukmin sudah layak bersyukur atas setiap kenikmatan yang kita dapatkan. Selain itu, syukur juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Baqarah 152. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wa la takfurun. Maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Jadi cara agar kita diingat Allah adalah dengan kita mengingat Allah, dengan kita berzikir kepada Allah. Washkuruli, bersyukurlah kepadaku, wa la takfurun, dan jangan ingkar atas nikmat-nikmatku. Atas perintah ini, maka kita orang mukmin tidak boleh tidak bersyukur dalam hidup kita. Hidup kita harus senantiasa berisi syukur, rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kenapa sabar juga layak dimiliki oleh seorang mukmin? Harus melekat sebagai sifat orang mukmin. Sebab sabar ini adalah ujian yang akan membawa seorang mukmin kepada jalan kebahagiaan. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Bahwa setiap kalian akan diuji oleh Allah bisyai'in minal khawf, rasa takut, wal ju', lapar, wa naqsin minal amwal, kekurangan harta, wal anfus, dan kehilangan harta, was tamarat, dan juga kekurangan pasokan makanan,
Tapi Allah menutup ayat ini dengan kata wabashir sabirin. Muhammad, berilah kabar gembira kepada mereka-mereka yang bersabar. Siapakah sabirin ini? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka yang memahami bahwa hakikat kehidupan ini berasal dari Allah dan akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat sikap ini menjadi bagian dari mental kita, maka apapun yang terjadi tidak akan membuat kita menjadi orang-orang yang bersusah. Kenapa sabar juga menjadi penting? Sebab sabar menjadi jalan untuk mendekatkan kita kepada orang-orang salih. Dan saat kita dekat dengan orang-orang salih, tentu kita memiliki mental yang kuat, memiliki kesabaran yang hebat untuk semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Kahfi ayat 28, Allah Ta'ala berfirman, wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha wa la ta'du 'aynaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu 'an dhikrina wattaba'a hawah wa kana amruhu furuta. Dan bersabarlah kamu bersama orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan senja hari dengan mengharap ridhanya. Janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan dunia ini. Janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami, serta menuruti hawa nafsunya adalah keadaannya itu melewati batas. Maka untuk bersabar terkadang kita tidak mampu sendirian. Untuk bersabar kita membutuhkan motivasi dari orang-orang yang dekat dengan Allah, dari salihin. Maka saat kita kehilangan kesabaran, pantas dan layak bagi kita untuk dekat dengan orang-orang salih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. الحمد لله المحمود على كل حال، الموصوف بصفات الجلال والكمال، المعروف بمزيد الإمام والإفضال. أحمده سبحان الله وتعالى، وهو الذي أرسل رسوله بمكارم الأخلاق والكمال. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو العظمة والجلال، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليل صادق الكلام والمقال. اللهم صل وسلم على حبيبنا سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه العلا. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله ما استطعتم وسارعوا إلى مغفرة ربكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه وقرابته وأزواجه وذريته أجمعين، وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب ويقضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين لا سيما الكفار المستعمرين. اللهم ألف بين قلوب المؤمنين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر المسلمين أجمعين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفو والغنى واجعله شافعا لنا يوم القيامة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة.
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله